Halo anak-anak, hari ini kita kembali dalam pembelajaran geografi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang namanya konservasi flora dan fauna. Nah, berbicara tentang konservasi flora dan fauna, pastinya anak-anak saya berpikir yang pertama sekali, apa sih yang dimaksud dengan kata konservasi tersebut? Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan tentang kata ataupun pengertian daripada konservasi. Jadi, kalau dikatakan di sini konservasi itu adalah merupakan pemeliharaan dan juga perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan melestarikan. Itu adalah pengertian daripada konservasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kalau pengertian konservasi secara umum adalah merupakan sebagai upaya yang dilakukan untuk memelihara, melindungi, dan melestarikan flora dan fauna beserta ekosistem tempat tinggalnya. Artinya di sini bahwa perlu adanya usaha yang dilakukan untuk memelihara dan juga melindungi serta melestarikan flora dan fauna supaya nantinya jenis daripada flora dan fauna yang tertentu tidak akan musnah ataupun tidak akan hilang. Jadi jelas yang menjadi tujuan daripada konservasi itu adalah melindungi dan juga melestarikan ekosistem yang nantinya fungsinya adalah supaya jenis daripada flora dan fauna tersebut tidak hilang tetapi akan tetap ada. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana sebenarnya cara yang dilakukan untuk melindungi ataupun mengkonservasi flora dan fauna tersebut. Ternyata cara yang dilakukan untuk mengkonservasi flora dan fauna tersebut adalah yang pertama yaitu dengan cara konservasi ex situ. Apa sih yang dimaksud dengan kata konservasi ex situ? Oke, akan saya jelaskan. Konservasi ex situ adalah merupakan suatu metode di mana metode konservasi flora dan fauna dilakukan di luar habitat alaminya, baik dalam bentuk organisme hidup maupun dalam bentuk material reproduksi berupa sel atau jaringan hidup. Jadi, metode yang dilakukan dalam konservasi ex situ adalah dengan cara mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, kebun koleksi, plasma nutfa, dan juga banyak yang lainnya. Sedangkan yang kedua atau sebelumnya di sini juga harus kita pahami apa sih sebenarnya contoh daripada konservasi ex situ yang ada di Indonesia. Contohnya adalah seperti misalnya Kebun Raya Bogor. Jadi di Kebun Raya Bogor inilah nanti akan dikonservasi jenis daripada hewan dan tumbuhan tertentu yang sifatnya adalah sudah hampir punah. Itulah dia. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang konservasi ex situ, maka yang kedua yang harus kita pelajari adalah mengenai konservasi in situ. Apa sih yang disebut atau apa sih yang dimaksud dengan kata konservasi in situ? Konservasi in situ adalah merupakan suatu metode konservasi flora dan fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Jadi, konservasi in situ ini adalah dilakukan untuk melindungi spesies flora dan fauna yang terancam punah di habitat aslinya karena adanya serangan daripada predator. Wow, apa yang disebut dengan kata serangan predator? Yaitu adanya ancaman-ancaman yang berasal dari luar yang nantinya akan merusak, akan membunuh jenis daripada hewan ataupun tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah,
Sebelum nanti kita akan membahas tentang namanya jenis daripada konservasi, ada baiknya kita lihat di sini dulu apa sih jenis-jenis daripada hewan yang sudah mulai punah ataupun yang sudah mulai langka. Nah, ternyata jenis daripada flora yang sudah mulai punah adalah seperti Rafflesia arnoldi. Oke, itu ada gambarnya. Kantong semar. Ini dia jenis daripada kantong semar. Ada juga jambu keling, ada cempedak, ada carica, ada buah kecapi, dan juga ada anggrek larat. Oke, itu adalah jenis daripada flora yang hampir punah yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk jenis daripada fauna yang hampir punah di Indonesia adalah contohnya seperti ada anoa, ada badak Sumatera, ada elang Flores, ada harimau Sumatera, jalak Bali, komodo. Ini dia komodo, ada macam tutul, orangutan, dan juga penyu. Jadi di sini sudah saya jabarkan masing-masing atau sudah saya jelaskan masing-masing jenis daripada flora dan fauna di Indonesia yang akan dikonservasi ataupun yang dilindungi. Oke. Di atas kita sudah tahu apa jenis daripada hewan yang hampir punah. Jadi harus kita berpikir kenapa hewan ataupun tumbuhan tersebut bisa punah. Jadi untuk selanjutnya materinya adalah mengenai penyebab daripada kepunahan flora dan fauna. Oke. Di sini akan dibahas mengenai penyebab daripada kepunahan daripada flora dan fauna. Faktor penyebab daripada kerusakan flora dan fauna yang pertama adalah adanya interaksi antar spesies. Apa yang dimaksud dengan kata interaksi antar spesies? Yaitu adalah di mana hewan yang bersaing untuk memperoleh makanan, tempat, sarang, air, wilayah kekuasaan hingga pasangan yang menyebabkan perkelahian antar spesies yang menimbulkan atau berujung kepada kematian sehingga hewan tersebut akan punah. Yang kedua adalah faktor yang kedua, aktivitas daripada manusia. Aktivitas manusia yang seringkali dilakukan manusia yang terjadi pada saat ini adalah seperti perburuan liar dan juga penebangan liar. Penebangan liar dalam hal ini adalah penebangan pohon ataupun perambahan daripada hutan-hutan secara luas sehingga menimbulkan adanya kepunahan daripada hewan dan juga tumbuhan. Nah, selain itu juga terjadinya pembakaran hutan sehingga jenis hewan dan tumbuhan juga akan semakin berkurang. Faktor penyebab yang ketiga adalah pengaruh daripada bencana alam. Nah, di sini di dalam faktor yang ketiga ini mengenai bencana alam, seperti yang kita ketahui, ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Yang artinya adalah bencana alam terjadi secara alami, tanpa direncanakan oleh manusia, sehingga sangat sulit dicegah ataupun dihindari daripada manusia. Jadi, bencana alam juga turut dalam menjadi salah satu faktor penyebab daripada kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu rendahnya tingkat populasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata rendahnya tingkat populasi? Nah, sebelumnya di sini akan saya jelaskan apa pengertian daripada populasi. Populasi diartikan sebagai kelompok tumbuhan atau hewan yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam arti di sini kesamaan karakteristik adalah kesamaan daripada sifat dan ciri. Nah, rendahnya tingkat populasi dapat memicu terjadinya kepunahan daripada jenis spesies. Nah, di situ itulah beberapa yang menyebabkan terjadinya
kepunahan daripada hewan yang sudah saya jelaskan di atas. Apa-apa saja yang menjadi jenis tumbuhan yang langka dan juga jenis hewan yang langka ataupun yang hampir punah. Nah, di atas sudah saya jelaskan apa-apa saja yang menjadi penyebabnya. Jadi, kalau seandainya kita tidak melakukan namanya pelestarian terhadap tumbuhan dan juga hewan tersebut, maka 100 tahun kemudian, bahkan 10 tahun kemudian, kita tidak lagi memiliki namanya jenis tumbuhan dan juga hewan yang langka tersebut. Nah, sekarang bagaimana usaha kita? Bagaimana usaha daripada pemerintah untuk melakukan pelestarian atau konservasi tersebut? Sudah saya jelaskan di atas bahwa usaha pemerintah untuk itu adalah melakukan namanya pelestarian terhadap jenis hewan dan tumbuhan. Untuk apa? Ya, tentunya adalah supaya hewan tersebut dan tumbuhan tersebut tidak punah dari permukaan bumi. Itulah dia yang disebut dengan kata konservasi tadi. Nah, untuk itu anak-anak saya, apa saja usaha, apa saja upaya kita supaya jenis daripada tumbuhan tersebut tidak punah dan jenis daripada hewan tersebut tidak punah, hanya satu yang perlu kita lakukan adalah tetap melestarikan lingkungan. Cara kita untuk melestarikan lingkungan adalah yaitu tidak melakukan namanya penebangan hutan. Ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari tetapi harus bisa kita batasi. Nah, selain itu kita juga harus menjaga hutan kita daripada masyarakat ataupun daripada perburuan liar, karena dampaknya ini adalah sangat besar dalam kehidupan kita kelak. Selain itu juga untuk kita semuanya adalah jangan melakukan namanya pembakaran hutan. Untuk anak-anak saya, dengan mempelajari materi tentang konservasi flora dan fauna, ada baiknya kita juga harus mengetahui apa saja usaha yang kita lakukan untuk mendukung kegiatan daripada konservasi flora dan fauna tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Yaitu sebaiknya untuk mendukung kegiatan tersebut, kita juga harus melestarikan lingkungan. Yaitu dengan upaya melestarikan lingkungan, kita juga akan menjaga kepunahan daripada jenis tumbuhan dan hewan. Selain itu juga kita bisa melakukan ataupun melaporkan orang yang berburu satwa langka apabila kita menyaksikan dan juga melihat kegiatan tersebut. Dan yang berikutnya adalah kita juga jangan mendukung untuk melakukan namanya transaksi binatang langka, yang artinya dengan menghindari transaksi binatang langka, kita juga akan melindungi hewan atau jenis tumbuhan yang langka. Nah, yang berikutnya kita juga harus mendukung apabila misalnya ada papan larangan yang ada di hutan supaya hutan tersebut tidak diusahakan ataupun tidak dibakar, kita harus juga ikut mematuhi papan larangan tersebut. Jadi anak-anak saya, dengan adanya kegiatan yang ataupun upaya yang kita lakukan itu, saya yakin bahwa jenis daripada tumbuhan dan hewan yang langka tersebut akan bisa terlestarikan dan terjaga dengan baik. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari hal yang kecil baru masuk ke hal yang besar. Karena kedepannya ini adalah untuk anak cucu kita. Jadi kita harus mewariskan yang terbaik buat anak cucu kita. Jadi anak-anak saya, untuk hari ini tentang materi konservasi flora dan fauna, sampai disinilah pembelajaran kita. Saya harapkan kalian bisa memahami pembelajaran tersebut dan bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi demikianlah hari ini untuk topik konservasi flora dan fauna. Untuk selanjutnya kita akan
lanjutkan dengan materi yang baru. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak saya dan tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.